Kalau ada kekeliruan yang dilakukan oleh banser, tentu saja para kiai akan langsung menegur. Artinya dangdutan itu gak ditegur sama kiai, bener itu dangdutan. Joget-jogetan, sawer-saweran. Kalau kiai masih diam saja, berarti kiai merestui, ujarnya. Bukan saya yang ngomong, tapi orang bansernya. Sekarang saya tanya kembali kepada kalian, kalau kalian takut sama kiai, dan apapun yang kalian lakukan itu berdasarkan ridho dari kiai, ya, ridho dari kiai ini. Kalau kiai tidak melarang, artinya itu diridhoi. Kalian mengadakan konser dangdutan seperti itu, apakah sudah diridhoi kiai? Saya tanya sekarang. Bener itu diridhoi kiai? Kiai yang mana? Kiai Hasyim Asy'ari? Kiai Khalil Bangkalan? Atau kiai siapa? Kiai Khalil Nafis? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas tentang kacamata kuda. Kemarin ada salah satu kiai al-ulama yang menyatakan Ustadz Syafiq Rizza Basalamah itu di dalam beragama menggunakan kacamata kuda. Jadi apa yang menurut dia benar, ya sudah benar gitu kan. Kalau yang menurut orang lain nggak benar, ya nggak bener. Atau bagaimana lah itu saya tidak tahu ya, saya tidak paham bagaimana konsepnya. Tapi di situ dia menyatakan bahwa ustadz-ustadz salafi itu menggunakan kacamata kuda di dalam beragama. Orang yang menggunakan kacamata kuda itu dia terfokus kepada satu tujuan saja, teman-teman. Yaitu dimana dia juga memberikan pernyataan yang menurut saya lucu ya. Coba kita simak dulu baik-baik seperti apa kalimat yang keluar dari lisannya, baru nanti kita tanggapi. Bahkan kemarin saya ada sedikit baca berita dicurigai berbau HTI. Orang seperti Syafiq Basalamah ini bukan HTI. Bukan HTI. Dia hanya Salafi Hijazi yang prinsip dasarnya itu adalah purifikasi ibadah dan akidah. Nah, kalau prinsip dasarnya itu di mana letak salahnya, Pak Kiai? Letak kesalahannya itu pakai kacamata kuda. Kacamata kuda. Saya pertama nonton ini gemes ya. Gemes, tapi saya lebih gemes kepada orang yang di sebelahnya itu. Jadi saya bahas orang yang sebelahnya dulu. Dan sekarang saya akan membahas masalah kacamata kuda ini. Jadi masuk kacamata kuda ini apa gitu ya. Tujuannya kemana. Dia menyampaikan pendapatnya tanpa mengutip pendapat lain yang berbeda. Gitu loh. Bahwa umpamanya tahlil itu bid'ah. Maulid Nabi itu bid'ah. Pelakunya ahli bid'ah. Sesat masuk neraka. Hanya sebatas itu dia menyampaikan. Tahlil, maulid, haul, bid'ah. Itu yang menyatakan bid'ah bukan Ustadz Khalid Basalamah, teman-teman. Ya, bukan cuma Ustadz Khalid. Tetapi dari dulu-dulu di antara NU dan Muhammadiyah pun mengatakan itu bid'ah. Begitu. Jadi Salafi ini baru datang sekarang dan memberikan gempuran yang mungkin cukup keras terhadap bid'ah-bid'ah itu. Karena memang ada hadisnya, ya. Memang ada hadisnya. Segala bid'ah itu adalah sesat dan sesat pasti neraka gitu kan ya. Tetapi ada juga perkataan Nabi Muhammad, teman-teman. Semua umat Nabi Muhammad ini pasti masuk surga, ya. Semua umat Nabi Muhammad akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapakah orang yang tidak mau itu? Ialah mereka yang tidak taat kepada Nabi Muhammad, tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tidak mencontoh apa yang sudah Rasulullah SAW contohkan. Jadi memang teman-teman, kalau kita berbicara tentang haul, ya, terus tahlil, maulid, ini bukan, kalau kita berbicara masalah perbedaan, tentunya kita harus merujuk kepada imam yang 4. Karena ini patokan kita ini beragama keempat ini. Salah satu di antara mereka. Kalau kita tidak mengambil dari keempat ini, artinya kita membuat mazhab baru. Contohnya seperti mazhab Bung Karno, ya. Itu mazhab baru tuh, mazhab Bung Karno. Terus yang dulu-dulu ada mazhab Syiah yang sampai sekarang itu banyak, bahkan mazhab Syiah ini diadopsi oleh NU katanya. Secara kultural NU itu Syiah. Tanpa imamah kata gitu kan. Bapak sekali lagi pengertian imamahnya apa kan? Tapi misalnya orang Syiah menganggap bahwa yang harus jadi pemimpin umat itu harus para ulama, karena ulama itu para pelanjut imam. Dan itu juga pendirian Nahdlatul Ulama. Jadi sebetulnya kalau dirinci lebih dalam, ada banyak kesamaan antara paham Nahdlatul Ulama yang dominan di Indonesia dengan paham Syiah. Tahlilan itu, marhabaan, pembacaan solawat, ziarah, mengambil berkah, bertawasul. Itu dikongsi, tradisi yang dikongsi bersama. Ya, itu dikongsi bersama. Ya ada videonya, ya. Kalian pasti nonton video itu ya. Pasti tahu kalian bahwa ada pengakuan. Bukan cuma satu orang yang mengakui bahwa tradisi-tradisi yang ada di NU itu, mereka ini mengadopsi ajaran Syiah. Ya, bukan cuma satu orang, teman-teman, tapi banyak orang Syiah yang mengakui itu. Dan di sini kalau kita menganggap apa yang dinyatakan oleh kiai ini selalu menyatakan bid'ah,
Ya memang bid'ah ada teman-teman. Dan bid'ah itu memang ada ancamannya. Karena kita di dalam beragama itu bukan hanya sekedar kebaikan, berbagi kebaikan. Tetapi kita harus menyampaikan segala sesuatu itu dengan sesuai hak. Seperti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Asr itu, yaitu demi masa. Sesungguhnya manusia itu sangat-sangat merugi teman-teman. Kecuali orang-orang yang beriman dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kebenaran dan kesabaran teman-teman. Bukan cuma fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu memang benar. Kita dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Tetapi di samping kita harus melakukan kebaikan, harus dilandasi dengan kebenaran dan kesabaran. Di dalam menjalankan kebenaran itu kita harus bersabar. Ya di sini teman-teman kita kembali kepada kacamata kuda tadi. Kalau Pak Kiai ini menyatakan Ustaz Syafiq Ridza Basalamah itu menggunakan kacamata kuda dalam dalam menyampaikan agama, tentunya ini sangat-sangat terbalik dengan apa yang kita lihat di lapangan. Bahwa Ustaz Syafiq itu di dalam menyampaikan ilmu, ada satu video yang dimana Ustaz Syafiq Ridza Basalamah ini menyampaikan kepada kita teman-teman, apa itu hukum bid'ah dan apa itu tahlilan. Coba kita simak seperti apa penjelasan dari Ustaz Syafiq Ridza Basalamah mengenai apa itu yang disebut bid'ah, tahlilan kayak begitu ya. Kita masih melihat tradisi-tradisi di masyarakat yang menjadi sebuah ibadah sebenarnya, bukan tradisi. Karena mereka melakukan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ukhti bertanya, apakah seperti itu memang yang harus dilakukan? Sehingga ukhti ini berpikir gimana kalau aku mati nanti? Harus menyediakan uang 40 juta atau 30 juta yang akan menjadi beban buat keluarganya. Apakah memang seperti itu yang diajarkan? Sehingga kalau nggak seperti itu, engkau nggak akan diampuni dosa-dosa. Saya potong dulu ya teman-teman. Ingat, saya pelaku tahlilan. Saya bertahun-tahun dari kakek saya meninggal, dari nenek saya meninggal, paman saya meninggal, ibu kandung saya meninggal, bapak kandung saya meninggal, saya tahlilin. Saya tahlilin mereka. Jadi jangan anggap saya tidak tahu tahlilan, tidak paham apa itu tahlilan. Bahkan almarhum orang tua saya, bapak saya, dia adalah orang yang sering mengimami tahlilan. Tahlilan di sana beliau mengimami. Tahlilan di sana mengimami. Ini bukan bicara omong kosong. Teman-teman yang nonton ini barangkali ada yang satu kampung dengan saya, pasti tahu siapa bapak saya. Pasti tahu siapa orang tua saya. Pasti tahu. Tapi kalian yang tidak tahu saya, jangan ke orang tua saya. Yang tidak tahu saya baru nonton sekarang di video saya, pasti hanya mengira, oh Heri Pras, Wahabi. No, teman-teman. Saya pelaku tahlilan. Saya pelaku maulidan, pelaku haulan. Saya paham mekanismenya, saya tahu itu. Makanya sekarang saya memilih untuk berpikir lagi, ya, mencari kebenaran lagi. Bukan ujuk-ujuk saya ini meninggalkan, ya. No, tapi saya mencari kebenaran. Bagaimana beragama ini dengan cara yang simple, bagaimana beragama dengan cara yang mudah, tetapi kita bisa istiqomah. Tidak perlu ribet-ribet beragama, teman-teman. Mudah, simple, tapi istiqomah. Begitu, ya, nggak perlu ribet-ribet. Bangun pentas untuk maulidan, bangun terop, bangun ini, undang sound besar-besaran untuk itu ribet beragama, ya, itu ribet. Dan hasilnya apa? Saya tahu sendiri, bahkan tahlilan teman-teman, memang ada pernyataan dari Kiai Idrus Ramli. Kita kalau mengadakan tahlilan, ya paling tidak mereka baca yasinan begitu ya, berwirid. Kalau hal tersebut 3 harian, 7 harian, 40 harian, 100 harian, 1 tahun, 1000 hari, ada perkara goib yang di situ tidak diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, maka ada yang salah. Karena kita mengimani bahwa telah disempurnakan Islam ini semasa Nabi Muhammad masih hidup. Dan ketika Nabi Muhammad wafat, ada informasi baru. Kalau selama 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, 1000 hari, ada perkara-perkara goib yang belum Nabi Muhammad ketahui, sungguh itu sulit untuk diterima, teman-teman. Kita akan menganggap bahwa Nabi Muhammad masih kurang memberikan ajaran. Begitu. Ya, mari kita sadar ya. Mari kita sadar. Coba kita simak, selesaikan ini pernyataan dari Ustaz Syafiq. Ahibati fillah. Tadi kita udah bacakan hadisnya. Cukup disolatin, 40 orang yang solatin. Tuh. Atau kurang dari 40 orang, 3 soft. Asalkan itu orang-orang bertakwa, orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT, insya Allah diampuni dosa-dosa. Nggak harus seperti yang tadi disebutkan. Apalagi memang Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, beliau itu hidup ditinggal mati oleh semua anak laki-laki beliau. Ya. Ditinggal mati oleh 3 putri beliau. Betul. Ruqayyah meninggal dunia, Ummu Kalthum meninggal dunia, Zainab meninggal dunia. Nabi tidak pernah mengadakan acara itu. Tidak pernah mengumpulkan para sahabat, lalu membaca doa bersama-sama, berzikir bersama-sama, lalu makan. Nggak ada.
Ketika Nabi SAW meninggal dunia, apakah Abu Bakar melakukan itu? Tidak. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, apakah Umar melakukan itu? Tidak. Ketika Umar meninggal dunia, apakah Utsman melakukan itu? Tidak. Ketika Utsman meninggal dunia, apakah Ali bin Abi Thalib melakukan itu? Tidak. Nggak ada. Terus gimana supaya diampuni? Betapa mudahnya sunnah Rasul SAW. Biaya yang perlu itu adalah biaya untuk pemakaman. Ya, kalau harus beli tanah, harus beli kafan, ya, itu biaya yang dikeluarkan. Adapun mensolatin tanpa biaya, kita bicara ikhlas lillahi ta'ala. Setelah pemakaman apa yang dilakukan? Selesai, nggak ada apa-apa. Kayak gitu, Ustaz. Ya, seperti itu Nabi SAW. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggal dunia yang tidak ditahlili umpamanya dikatakan seperti bangkai, apakah benar kau mengatakan itu? Benar kau mengatakan itu? Bagaimana Rasulullah SAW ketika meninggal dunia? Allah. Seperti bangkai. Bagaimana tatkala Umar meninggal dunia, Abu Bakar meninggal dunia? Tanpa acara itu semua, dan kau tahu nggak ada acara itu, lalu dikatakan bangkai. Maka cobalah kita melihat Islam ini agama yang indah. Sunnah Nabi SAW itu ketika engkau meninggal dunia, engkau dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan, selesai. Terus Ustaz, masa nggak ada acara macam-macam? Ya terus berdoa keluarganya, tetangganya berdoa, tetangganya Ustaz bikin makanan buat yang meninggal dunia. Iya, buat keluarga yang meninggal dunia, kirim makanan buat mereka, ya, kita takziah mendoakan mereka. Seperti itu. Ini afwan, ini yang anak ketahui. Bagaimana di masa Nabi SAW? Kalau mungkin ada yang mengetahui selain dari itu, mengatakan, oh enggak, Nabi juga ditahlili Ustaz. Oh ya, silahkan. Kita dikasih tahu kalau memang itu telah dilakukan gitu jamaah. Karena dalam beragama ini, ya kita ingin mengikuti yang paling benar gitu ya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Jadi itu adalah pernyataan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Apakah pernyataan seperti ini intoleran? Saya tanya kepada kalian yang selama ini mencari-cari kesalahan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Apakah pernyataan ini menyatakan kalau dia keras kepala, menolak tahlilan secara membabi buta? Bahkan yang membabi buta itu kalian. Yang membabi buta, menyerang habis-habisan Ustadz Syafiq Riza Basalamah, kalian. Kalau Ustadz Syafiq Riza Basalamah dinyatakan berkacamata kuda di dalam beragama, kalian pantasnya disebut apa? Berkacamata babi begitu. Ya, karena membabi buta. Gak juga. Bukan seperti itu kita menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq. Tapi memaparkan apakah yang disebutkan Ustadz Syafiq tadi pernah dikerjakan oleh para sahabat dan Nabi. Begitu. Allahu Akbar. Bahkan di sini ada pernyataan yang lucu teman-teman di lamannya NU Online ya, yang diunggah pada September 2019 lalu. Ya, alasan Banser tidak takut nyinyiran. Nggak takut dinyinyir katanya. Purwakarta NU Online. Serangan dan nyinyiran di media sosial ditujukan kepada Ansor Banser seolah tidak pernah berhenti. Akan tetapi, hal itu tidak membuat organisasi pemuda NU itu meresponnya dengan emosi berlebihan. Sebagian besar dari mereka bahkan menganggapnya sebagai bahan hiburan. Bukan hiburannya dangdutan. Kan kebanyakan oknum Banser ini hiburannya dangdutan. Bahkan mengadakan konser dangdutan. Ya, di acaranya sendiri mengadakan konser dangdutan. Allah. Jelas di sini ya, Banser takutnya sama kiai. Jadi Banser itu teman-teman takutnya hanya ke kiai. Tapi kalau kita nanya kepada kiainya, Pak Kiai, antum takutnya kepada siapa? Ya, kira-kira kiai jawabnya takut kepada siapa? Pasti ke Allah. Pasti kiainya takut kepada Allah. Oh enggak, kalau Banser takutnya hanya ke kiai. Kalau kiai bilang A ya udah A. Kalau kiai bilang B ya udah B. Padahal kiai itu sama-sama manusia, sama-sama merasakan lapar, haus, kadang ngantuk, kelelahan, bisa lupa, bisa salah, bisa khilaf. Karena tidak ada manusia sesempurna Nabi Muhammad. Jadi kalau Banser ini cuma takut kepada kiai saja, maka bagaimana kepada Allah? Allah melarang ya teman-teman untuk kita jejingkrakan, joget-jogetan dengan biduan, sawer-saweran. Mereka apa? Nggak takut. Dan itu diridoi. Apakah dangdutan-dangdutan itu diridoi oleh kiai NU? Coba di sini kita baca lagi lanjutannya. Hanya kiai yang bisa menghentikan dan menggerakkan langkah Banser. Jadi kiai teman-teman. Jadi yang menggerakkan langkah Banser itu kiai, bukan Allah. Yang bisa menghentikan juga kiai. Allah. Kalimat apa ini? Ya, ini kalimat apa namanya? Kalau ada kekeliruan yang dilakukan oleh Banser, tentu saja para kiai akan langsung menegur. Artinya dangdutan itu gak ditegur sama kiai, bener itu dangdutan. Joget-jogetan, sawer-saweran. Kalau kiai masih diam saja, berarti kiai merestui, ujarnya. Bukan saya yang ngomong.
tapi orang bansernya. Sekarang saya tanya kembali kepada kalian, kalau kalian takut sama kiai dan apapun yang kalian lakukan itu berdasarkan ridho dari kiai, ya ridho dari kiai ini. Kalau kiai tidak melarang, artinya itu diridhoi. Kalian mengadakan konser dangdutan seperti itu, apakah sudah diridhoi kiai? Saya tanya sekarang. Bener itu diridhoi kiai? Kiai yang mana? Kiai Hasyim Asy'ari? Kiai Khalil Bangkalan? Atau kiai siapa? Kiai Khalil Nafis? Atau kiai siapa yang meridhoi kalian dangdutan? Kadang lucu ya teman-teman. Dangdutan itu berarti diridhoi sama kiai, direstui kiai. Ya joget-jogetan sama biduan itu direstui kiai ya. Kalian melakukan tindakan-tindakan seperti ini, itu atas restu kiai. Allah, kiai yang mana itu? Udahlah teman-teman. Saya semakin gedek ini ya. Meskipun saya yakin di luaran sana masih ada banser yang bener. Kita husnuzon saja. Mungkin ini hanya oknum-oknumnya banyak, tapi ya oknum-oknumnya banyak. Ya sampai menyatakan apapun yang dia kerjakan itu kalau dibiarkan sama kiai, artinya itu sudah direstui. Apakah kegiatan seperti ini direstui sama kiai? Kalian bisa berpikir, silakan berpikir.